Jika kita berbicara tentang bangkitnya suatu bangsa, pasti tidak akan lepas dari yang namanya pendidikan. Ada suatu kisah ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Bukannya menanyakan seberapa besar pasukan yang masih bertahan, Kaisar Hirohito malah menanyakan seberapa banyak guru yang masih tersisa. Dari sudut pandang Kaisar Hirohito, Jepang jatuh karena mereka tidak belajar. Mungkin mereka unggul dalam persenjataan dan strategi, tapi pada kenyataannya, mereka tidak mengetahui tentang bom yang dijatuhkan oleh Amerika. Selain untuk mengetahui berbagai macam hal, dengan pendidikan, kita bisa mengerti bagaimana cara menjadi manusia yang lebih tangguh dalam menghadapi segala tantangan. Dengan pendidikan, kita bisa mengerti dan bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan pendidikan, kita bisa menghasilkan karya dan inovasi yang dapat membantu sesama kita. Tetapi sayangnya, kualitas pendidikan di negara kita bisa dibilang sangat memprihatinkan. Menurut PISA atau Program for International Student Assessment, Indonesia berada di peringkat 71 dari 77 negara. Padahal, pada tahun 2019, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pendidikan kita adalah 20% dari APBN atau sebesar 492,5 triliun rupiah. Tapi kenapa kualitas pendidikan di Indonesia masih begitu-begitu saja? Dari sekian banyak masalah dalam pendidikan di Indonesia, ada salah satu hal yang menjadi akar masalahnya, yaitu sistem pendidikan massal. Karena sistem ini memberikan standar yang sama untuk semua muridnya, menganggap nilai sebagai barometer mutlak, mematikan kemampuan berpikir kritis, dan menyamaratakan semua kemampuan siswanya. Meski jumlah sekolah, siswa, dan guru bertambah tiap tahunnya, tetapi masih banyak sekolah yang tidak sesuai dengan standar, dan kemampuan guru yang masih jauh dari ekspektasi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membenahi kualitas pendidikan di negeri kita? Kita bisa mulai dengan membangun sekolah-sekolah di daerah supaya bisa sesuai dengan standar, meningkatkan kualitas guru, dan merombak sistem pendidikan di negara kita supaya sebuah siswa bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Dan supaya pendidikan kita bisa maju, kita sebagai pelajar Indonesia juga harus membenahi diri kita masing-masing. Meskipun mendapatkan nilai jelek itu sangat tidak menyenangkan, kita harus menghargai proses belajar dengan cara membuang jauh-jauh kebiasaan curang demi mendapatkan nilai yang tinggi. Karena yang terpenting bagi kita bukanlah nilai, tapi rasa ingin tahu, kemauan untuk belajar, dan rasa tidak cepat berpuas diri. Karena semakin kita tahu banyak hal, maka semakin kita sadar bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dan dari situlah kita akan termotivasi untuk belajar lebih banyak hal. Dalam memperbaiki kualitas pendidikan kita, memang banyak lika-liku yang harus kita lalui, tetapi semua hal itu memang harus kita perjuangkan. Karena, dengan terdidiknya satu orang merupakan langkah awal dari terdidiknya sebuah keluarga. Terdidiknya sebuah keluarga merupakan langkah awal dari terdidiknya satu daerah. Terdidiknya suatu daerah merupakan langkah awal dari terdidiknya suatu bangsa. Dan terdidiknya suatu bangsa merupakan langkah awal dari bangkitnya bangsa tersebut.